Siapa sih yang nggak kenal Fortuner? SUV yang punya tampilan gagah, fitur mewah, dan mesin yang bandel. Saking bandel ya, banyak orang-orang yang bikin mobilnya jadi cumi darat. Tapi meskipun punya banyak kelebihan, mobil ini juga banyak yang nggak suka. Karena kalian tahu sendiri lah, banyak oknum-oknum yang arogan dan pasang rotator-rotator gitu. Nah, untuk karena itu, mobil ini masih layak gak sih dimiliki atau bikin orang jadi mikir dua kali? Mari kita review sampai habis. Ini adalah Toyota Fortuner VRZ TRD 2018 generasi kedua dibanding yang model lama. Perbedaannya ini cukup jauh dan memang drastis ya berubahnya ya. Kalau yang sekarang bahasa desainnya menggunakan kin look. Jadi garis-garis lekukan yang agresif tapi juga tetap modern. Kalau dibandingin generasi lamanya sih menurut gue memang yang ini tampilannya lebih mewah. Apalagi kita dapat yang tipe tertinggi TRD di sini, di mana dia ada kombinasi permainan warna black gloss di sini dan juga ada black dove di bagian fog lampnya dan ada diffuser berwarna silver. Kalau tipe di bawahnya yaitu Fortuner G dan VRZ, dia cuma permainan warna body dan aksen chrome doang. Kalau yang TRD lebih variatif dan keren. Nah, karena ini dia udah modern, penerangannya juga udah modern. Dia lampu utamanya sudah menggunakan LED projector, lampu jauhnya juga sudah LED. Makanya tulisannya B-beam LED. Nah, untuk lampu senjanya kita ada bentuk titik-titik gini, jadi bukan garis ya. Ya kelihatan lebih modern. Walaupun kalau kita turun ke bawah, fog lampnya masih menggunakan bohlam warna kuning. Lagi-lagi, fog lamp bohlam warna kuning itu memang efektif nembus kabut. Cuman kelihatan agak jadul aja sih. Tapi nggak masalah, yang ini kan gampang dan nggak terlalu mahal buat kalian upgrade sendiri. Kalau dari samping kalian bisa lihat mobil ini gagah dan tinggi banget ya. Apalagi dia sudah menggunakan spion yang finishingnya itu black piano, jadi makin sporty. Kalau untuk door handles ini dia menggunakan warna chrome. Ada smart entry juga tombol di sini dan siluetnya yang sangat ikonik ini juga kalian bisa temukan di kuncinya Fortuner. Keren banget ya, sporty banget tampilannya. Dia juga punya garis chrome di sini yang ditarik dari ujung ke ujung karena memang menurut kami sih kalau yang Fortuner generasi kedua ini modelnya lebih ke arah modern ya dan mewah dibandingkan SUV yang benar-benar gagah seperti Fortuner di generasi sebelumnya. Kalau kita lihat ke atas sini, dia udah ada roof rail supaya DNA SUV sejatinya tuh makin kelihatan. Dan memang ini bukan aksesoris. Karena ini keras dan memang bisa kalian pasangin roof rack. Beda sama beberapa mobil yang cuman ada aksen roof railnya doang, tapi nggak bisa dipakai karena ada tulisan do not apply load. Kalau untuk profil ban, dia menggunakan ukuran 265/60 ring 18 dengan ban Bridgestone Dweller, masih tebal tentunya. Velg dual tone untuk yang tipe TRD dan dia pengeremannya sudah ABS, EBD dan brake assist, cakram depan belakang. Kalau kita lihat sisi belakangnya, yang paling cakep sih sebenarnya ini kacanya yang dibuat seolah model floating karena pilar D-nya dia dibikin warna black gloss. Jadi kelihatan emang modern banget. Nah, ini juga diperlengkapi dengan spoiler atas dengan ada third stop lamp-nya di sini karena dia tipe paling tinggi. Kalau lampu stop lamp dia sini menggunakan LED. Cuman memang sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam. Kacanya sudah ada defogger karena ini Toyota tipe paling tinggi dan ada sensor parkir dengan parking kamera. Kalau ditanya sih memang ini desainnya modern dan mewah banget. Beda sama Pajero rivalnya yang desainnya kayak lebih kekar. Kalau gue pribadi sih lebih sukanya Pajero, walaupun ada yang bilang itu stop lampnya kayak mata nangis gitu ya. Kalau kalian yang mana coba tulis kolom komentar. Ini mungkin yang jarang orang perhatiin. Aksen chrome dengan tulisan emboss Fortuner di belakang sini bukan cuman desain yang semata diletakkan di situ, tapi ini adalah tribute atau lanjutan dari generasi pertama Fortuner. Jadi Fortuner lama juga ada nih begini nih. Sekarang lanjut di VRZ. Ya bahasa desain atau ciri khas Fortuner yang dipertahankan Toyota di VRZ model terbaru inilah. Nah, karena ini varian TRD di bagian bawah sini untuk bagian mata kucingnya, reflektornya ini udah ada aksen dove-nya. Ditambah diffusernya juga berwarna silver, jadi sama seperti di bagian depan. Nah, yang keren dan nggak dimiliki Pajero adalah pintu belakangnya yang bisa dibuka secara elektrik. Kita tinggal pencet yang ada di sini dan dia akan kebuka seperti ini. Lah, kok nyangkut ya? Sakit, Pak. Enggak lo sembarangan Anda. Jadi ini bukan rusak, tapi emang bukaan pintu si bagasi VRZ ini bisa diatur. Caranya gampang, kalian tinggal pencet ini sampai bunyi bip-bip. Satu kali. Tahan. Dua kali. Kalau begini, kita bisa tutup pintunya dan dia akan nanti terbuka lagi sampai penuh.
Kita buktikan. Cuk, bedah. Dia akan kebuka sampai atas. Nah, tadi kan kita udah bahas eksteriornya. Kita sama-sama tahu ini mobil Jeep gede. Apakah interiornya lega? Tentu tidak. Nah, itu disebabkan karena ini adalah SUV leather frame. Jadi yang namanya leather frame pasti ruang kabinnya itu lebih sempit dibandingkan SUV yang menggunakan sasis monokok. Jadi udah nih review sempit. Canda. Ini masih tetap enak kok di kendaraannya. Kita bahas door trimnya dulu. Door trimnya sih masih ada menggunakan bahan hard plastik, kombinasi panel silver dan soft touch di sebelah sini. Kalau sebelah sini ada black gloss dengan pengaturan power window yang all auto dan ada juga electric mirror di sebelah sini. Nah, kalau bagian bawah itu ada speaker dan ada tempat cup holder dan ada tempat naruh barang lagi di kantong door trimnya. Nah, pas masuk kita akan lihat dua handle di sini yang jarang ada kalau di mobil-mobil biasa, karena di SUV dia ada handle sebelah sini untuk bantu kita masuk dan ini untuk kalau pegel aja. Nah, posisi duduk ini commanding banget, dari sini aja udah kelihatan langsung kap mesin, jadi kita pede walaupun headroom ini agak terbatas untuk yang tingginya mungkin 170-an ya. Tapi pengaturan sudah elektrik di sini, bisa diatur tinggi rendah lagi. Joknya juga sudah pakai bahan full kulit. Cuman yang elektrik ini cuman sih jok supir aja. Kalau penumpang depan sebelah kiri ini dia masih manual pengaturannya ya. Setirnya cukup enak digenggam ya, karena dia sudah menggunakan bahan kulit. Dengan ada panel LED sebelah sini untuk tampilan lebih mewah. Di belakang sini ada pedal shift, di sebelah kiri ada audio steering switch. Kalau sebelah kanan ini pengaturan MID di odometer situ, dan di bawah sini sudah ada cruise control. Pengaturan setir juga lengkap, sudah bisa teleskopik dan tiltingnya juga sudah main. Nah, jadi tinggal kita kunci sebelah sini kalau sudah menemukan posisi pengendara yang mantap. Di bagian sini dia ada nyalain the start stop engine, sampingnya udah ada cup holder, tapi kalau nggak kepake ya nggak usah. Di belakang AC, jadi pas kalau ada minuman tetap dingin. Di bagian bawah sini ada tombol untuk nyalain sensor parkir, sensor keliling, ada power back door juga. Dan kalau sini odometernya sih masih jarum speedometernya, tapi MID di tengahnya ini tampilannya cukup informatif, full color karena dia menampilkan rata-rata konsumsi bahan bakar, trip dan lainnya. Nah, ini lubang AC sebelah sini, ini untuk head unit touchscreen dia. Ups, ada radionya, kita matikan dulu. Kalau bagian bawah sini pengaturan AC-nya masih knob, tapi tampilan sudah digital, jadi udah modern. Dia belum dual zone ya. Nah, kalau sebelah sini ada bagian untuk navigasi video, ada tempat colokan power socket di sini, dan ini untuk dua cup holder, dan masih ada satu tempat penyimpanan lagi di area sini untuk mungkin menaruh koin. Highlight dari bagian dashboardnya Fortuner ini sih ada di sini ya. Dia menggunakan materialnya ini soft touch, kulit dan jahitan asli. Kalau mobil Toyota kan biasa ada yang jahitan palsu tuh. Nah, ini juga soft touch sebelah sini. Ini kombinasi kulit warna coklat dengan aksen silver, jadi mau kelihatan mewah. Dipadukan dengan panel wood yang model seperti Mate gitu loh. Walaupun di sini masih model gate biasa dan rem tangannya masih power otot ya. Ini yang sering diledekin sama user Pajero karena Pajero udah pakai electric brake. Dan ini ada dua mode berkendara yang bisa kalian pilih tapi jarang digunakan oleh user-user arogan. Di sebelah sini juga soft touch ya, ini jahitan asli walaupun ini berwarna hitam biar matching dengan door trim bagian sini. Ini kalau kita pencet bisa kebuka, dan ini glove box yang ada pendinginnya karena ada AC di dalam. Kalau sebelah sini ada cup holder lagi buat penumpang depan juga, udah tutup, dan selebih ini tempat kompartemen untuk menyimpan mungkin buku servis dan keperluan yang lainnya. Belum soft opening atau soft closing ya. Udah deh. Oh ya, tambahan buat kalian yang mau pakai child seat atau ada istri yang sedang hamil, di sini ada kunci yang bisa kalian gunakan untuk mematikan airbagnya. Nah, ada yang tahu gak kenapa airbagnya harus dimatiin? Coba tulis kolom komentar. Sedangkan bagian atas ini plafonnya masih menggunakan warna abu-abu ya. Di sini udah ada tombol untuk lampu penerangan, tapi dia sudah LED, udah cakep. Ini tempat naruh kacamata karena ini mobil buat bapak-bapak gagah. Nah, ini untuk sun visor-nya udah ada kaca vanity mirror dan ada lampunya juga, tapi biasa bapak-bapak terus yang jarang pakai, tapi yang ibu-ibu jangan khawatir juga sudah ada. Satu hal yang gue hampir lupa, ini spionnya masih biasa ya pengaturannya dan belum elektrokromatik, jadi baru cetek-cetekan day and night aja. Di bagian baris 2 ini juga sama, door trimnya bahannya nggak disunat, masih hard plastik, ada soft touch-nya juga sebelah sini dan sini. Untuk legroomnya enak, posisi duduk juga enak untuk 2 orang. Kalau 3 orang sebenarnya muat karena udah ada headrestnya juga di sini. Cuman karena ini mobil penggerak belakang, jadi ada tunnel yang cukup makan tempat, apalagi untuk kaki orang dewasa. Tapi kalau kalian cuma berdua, berita baiknya di sini sudah ada armrest yang kalau kalian mencet di sebelah sini, nah bisa ada tempatan cup holdernya sebelah sini. Kita masukin dulu. Dan kalau kalian bawa anak-anak atau child seat, di sini sudah ada ISOFIX-nya. Walaupun kita nggak dapat fitur hiburan seperti electric seat di depan, tapi tenang aja, kalau yang baris 2 ini juga dikasih fitur hiburan kok. Pertama, kita ada AC double door sebelah sini, penerangan sebelah sini, pengatur kecepatan AC juga ada sendiri sebelah sini, dan yang terpenting,
Ada roof monitor yang nggak akan kepake sih untuk orang dewasa biasanya, untuk anak-anak palingan. Nah, untuk kompartemen juga banyak. Di sini ada kantong 2 di sebelah sini, ada ini untuk cantelan maksimal 4 kilo, mungkin buat belanjaan pasar. Ada kantong lagi penyimpanan di sebelah sini. Legroom ini cukup luas untuk orang dewasa, cukup lega, walaupun lagi-lagi yang di tengah sini agak kurang nyaman karena dia selain kemakan legroomnya karena ada tunnel, ini juga ada cekungan ke bawah. Jadi headroomnya lebih terbatas yang di tengah sini. Sekarang kita masuk ke baris 3-nya. Untungnya udah ada pengoperasian one touch tumble, jadi cukup satu kali tuas saja dan dia udah kelipat semua untuk kita masuk ke bagian dalam sini. Nah, ini agak sempit ya kalau kita bicara realistis ya. Untuk orang dewasa ini agak sempit. Legroomnya ini mentok dan kita posisi duduk agak jongkok, ditambah lagi headroomnya juga terbatas. Ini cuman buat terbaiknya 2 orang dewasa, walaupun kalau perjalanan jauh pasti nggak enak sih karena cepet pegel. Walaupun masih bisa diatur senderannya, tapi mentoknya segini. Kalau kita ke atasin, sebenarnya posisi cukup rebah ya. Posisi sih ini rebahnya udah cukup PW, cuman ya agak sempit aja headroom dan legroomnya. Walaupun Toyota masih menghargai sih untuk penumpang yang duduk baris 3 ini. Kita masih dapat ventilasi AC walaupun kita nggak bisa ngatur kecepatannya. Ada tempatan kompartemen SIM juga yang cukup besar untuk dijadikan cup holder. Dan kalau emang kalian nggak kepake baris 3 ini, karena emang sejujurnya lebih cocok mungkin buat anak-anak ya, kalian bisa lipat seperti ini supaya kapasitas bagasinya itu cukup luas untuk kalian pakai mudik. Nah, sekarang kita ngomongin jantung pacu dia. Ini bagian yang paling sering dibahas dari Fortuner. Sebenarnya mesinnya dia sama yang digunakan Innova Reborn Diesel yang berkode 2GD FTV. Mesin yang berkubikasi 2400 cc ini bisa kasih tenaga di 149 PS pada putaran 3400 rpm dan torsi maksimal di 400 Nm pada putaran 1600 sampai 2000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang dengan transmisi AT konvensional 6 percepatan. Yang menarik dari mesin VRZ generasi terbaru ini, dia 100 cc lebih kecil dibandingkan generasi yang lama 2500 cc. Tapi output tenaganya lebih besar ini. Jadi memang buat lari lebih enak ini kalau dibandingkan Fortuner lama. Kalau dibandingkan rivalnya, sayangnya Pajero Dakar, tenaga mesin ini kalah cukup jauh. Tapi nggak masalah, walaupun dia kencang-kencangan mungkin kalah dengan Pajero, durabilitas mesin berkode 2GD ini nggak usah kalian ragukan lagi. Ditambah juga mesin Fortuner ini dari dulu emang terkenal buat yang suka ngotak-ngatik mesin karena gampang gitu dioprek. Tapi buat kalian yang pengguna kasual juga senang juga karena mobil ini gampang dirawat, mesinnya mudah dan murah cari spare partnya. Dan untuk kalian yang pengguna kasual, kalian juga nggak usah khawatir karena mesin ini udah lebih dari cukup buat kalian gunakan sehari-hari. Bahkan dia juga enak buat kalian pakai tanjak-tanjakan di luar kota. Dan kalau konsumsi bahan bakar ya kalian juga nggak usah takut, karena dia tercatat kalau stop and go dalam kota itu bisa 12 km per liter. Itu irit kalau mobilnya badannya segede gini dan cc segede gini. Kalau luar kota dia bisa sampai 16 km per liter. Balik lagi tergantung kalian isinya apa. Tapi kalau kita mengacu pada buku manual, pabrikan sih menyarankan dia isi solar yang minimal setannya itu setara 48 atau lebih. Nah, itu artinya masih bisa sih minum biosolar. Tapi masa kalian beli Fortuner model terbaru gini kalian isi biosolar? Gak mungkin kan? Kalau kita simpulkan, Fortuner ini sebenarnya adalah SUV yang menawarkan mobil yang dengan tampilan gagah, fitur yang mewah, dan rasa berkendara yang juga gak kalah nyaman. Walaupun mobil ini memiliki kekurangan, yaitu citranya yang kurang baik akibat beberapa pengguna oknum yang bertingkah arogan di jalanan. Tapi dibalik itu semua, Fortuner ini masih menyimpan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh rival-rivalnya menurut kami, yaitu durabilitas mesin yang tidak tergantikan. Dan kalian jangan lupakan, resale value yang dimiliki oleh brand ini itu sangat baik, sehingga banyak orang yang mencari mobil ini karena keunggulan-keunggulannya itu. Jadi itu dia review singkat dari Fortuner VRZ TRD 2018. Buat kalian tertarik, kalian bisa hubungi sosial media kami di atas ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya.